Sebab-sebab meraih rezeki ada dua. Yang pertama sebab sebab materi ya. Ada sebab ukhrawi. Sebab materi maksudnya ya kerja, maksudnya kerja ya. Sebagai misalnya pedagang ya, atau dokter ya, atau tukang dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ini namanya kita bekerja ya. Ini dilakukan dan oleh karena kita dapati bahkan para nabi ya. Para nabi pun mereka bekerja ya. Sebagaimana Nabi Daud kana haddadan. Nabi Daud dulu tukang besi ya. Kemudian Nabi Yahya kana najjaran. Nabi Yahya dulu tukang kayu. Ya. Nabi Daud dulu bikin baju besi dia jual. Ya. Sebagian nabi adalah tukang kayu dan sebagian intinya sampai para nabi pun bekerja. Demikian juga para sahabat mereka juga bekerja. Adapun sebab ukhrawi, ini yang terkadang dilalaikan. Perhatikan. Sering dilalaikan. Sebab ukhrawi ini sering dilalaikan, sering tidak dianggap. Padahal efeknya jauh lebih besar. Lebih besar daripada sebab materi. Dianggap enteng, padahal ini efeknya jauh lebih besar daripada sebab materi. Apa saja sebab-sebab ukhrawi yang bisa menjadikan kita memperoleh rezeki, ya, kita kerjakan. Tapi ada sebab ukhrawi yang mengiringi sebab duniawi, yang itu efeknya lebih besar. Ini orang tidak sadar. Di antaranya, ya, banyak ya. Misalnya, tentunya berdoa. Paling besar, berdoa. Allahumma qfini bihalalikan haramika wa aghni bifadlika aman siwa. Ya Allah, Allahumma qfini bihalalika. Cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu, ya Allah. Min haramik, agar aku tidak ambil dari perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika aman siwak. Jadikanlah aku hanya bertumpu kepada Engkau, tidak kepada yang lainnya. Sering doa ini. Agar rezeki kita benar-benar hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cukupkan kita, tidak perlu kita minta sama orang lain. Ya. Berdoa. Allahumma qfini bihalikan haramin fadlika aman siwak. Demikian juga habis salat subuh kita mengucapkan Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta kepada rizqan thayyiban, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis kita malam, ya Allah, dengan rezeki aku ingin berbakti sama orang tua, ya Allah, aku ingin bersedekah, aku ingin membantu kerabat, aku ingin bikin rumah tahfidz, aku ingin berdoa minta sama Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah mau kasih rezeki gampang, kun fayakun, selesai. Selesai. Orang dari miskin kaya mendadak banyak kalau Allah mau kasih gampang. Ya, banyak. Jadi sebab utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga sebab yang sangat ampuh adalah silaturahmi. Terlebih lagi kepada orang tua, terutama berbakti kepada orang tua. Dan Nabi SAW telah menyampaikan secara khusus, kata Nabi SAW, man ahabba an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi, terutama orang tua. Dan rahim sudah pernah kita bahas dalam banyak kajian, yaitu kepada kakak, kepada adik. Kita infak, kita berikan kepada mereka hadiah. Pada ponakan jangan pelit, pada bibi, pada om jangan pelit. Mereka tuh rahim kita. Kalau punya rezeki kasih, Allah akan ganti dengan lebih cepat, lebih banyak. Ini sebab, kelihatannya sepele, tapi ini tidak sepele, ikhwan. Ya. Orang yang nyambung silaturahmi dimudahkan apa? Rezekinya, dilapangkan rezekinya, panjangkan umurnya. Ya. Saya punya teman-teman yang masya Allah, ada yang di antara mereka pejabat, ada di antara mereka dai, ada di antara mereka adalah pedagang. Rata-rata mereka berhasil, ada rahasianya karena mereka berbakti sama orang tua. Rata-rata demikian. Kita cek-cek kembali, mereka ternyata berhasil. Di antara sebab utamanya mereka berbakti kepada kedua orang tua. Jadi usahakan membuat orang tua gembira. Bagaimana ibu melihat kita senang kalau kita datang, sangat dia gembira melihat kita. Kalau kita tidak ada, diharapkan kehadirannya. Maka insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Sebagaimana seorang penyair berkata, ridha'uki sirru taufiqi. Sungguhnya keridhaanmu wahai ibunda adalah rahasia kesuksesanku. Keridhaanmu wahai ibunda adalah rahasia kesuksesanku. Betapa banyak orang berhasil karena doa orang tua yang tulus. Jadi jangan pelit sama kakak, sama adik, jangan pelit.